Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana bihidayati dinil qawim, wa anzalna al-Qur'anal azim, wa arsala ilaina rasulun karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaku bi sunanihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para masyayikh, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Misbahul Kamal Al-Mukarram Kiai Haji Irfan Kamil sarang maknyai tor sarang sateja durriyah epon sangat abdina muljaakin kepala MTS Nurul Hasan sarang sateja jajaran asatid wal ustadzat sesangat abdina muljaakin kepala SMK Nurul Hasan sarang sateja asatid wal ustadzat sesangat abdina muljaakin para bapak, para ibu, wali santri juganan sateja ananda wisudawan wisudawati khirijin khirijat pondok pesantren Misbahul Kamal yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Estona gele ampun cek cernaan debu-debu dari kiai. Namun karena abdina eyon enggak dinto Eki sakadar abdina teromade paah beberapa hal termuka bada manfaat bada barokana. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan selamat kepada ananda yang malam ini diwisuda. Semoga Allah mencatat kalian semua tergolong orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wahai anakku sekalian, para wisudawan wisudawati, janganlah kalian berhenti belajar. Meskipun yang diwisuda pada hari ini ada yang SMK, jangan berhenti belajar. Karena selain belajar itu merupakan kewajiban sepanjang hayat sampai ke liang lahat, juga keberuntungan kalian di dunia sampai ke akhirat manakala kalian terus-menerus belajar. Tadi oleh pembawa acara dikutip sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan ia jalan menuju surga. Ketika Nabi teroe pakempanga masuk surga,
sedangkan cita-cita besar kaula panjenengan yang kita dinto masuk surga. Maka jangan sampai kita tidak dalam keadaan mencari ilmu. Makanya banyak para guru-guru kaula panjenengan makon dan juga mencontohkan, kadang-kadang Kak Dinto usia ampun lanjut, tapi banyak dari guru-guru kita itu memulai untuk menghafal Al-Quran. Ampun sepoki amulain ngapalagi Al-Quran. Nalekana periksanin ponapa tak telat ngapalagi Al-Quran pon sepo Kak Dinto. Napa tak duluan murah. Ternyata beliau-beliau ini hanya ingin dicatat sebagai orang yang masih terus-menerus belajar. Karena orang seros terusan ajar, bahkan ketika mengakhiri hidupnya dalam keadaan belajar, maka sesuai kala bendebuna Gusti Kanjeng Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, bekal gempang jalana menuju swarga. Tidak sampai ambu kanggo ajar. Juga nan apa-napa manabi santri-santri dimen gak dinto ma'abid nang pondok. Nika ternyata salah satu alasannya gak dinto bededebu dari Gusti Kanjeng Nabi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka orang itu disebut, dikategorikan sebagai orang yang fi sabilillah hatta yarji, sampai pulang ke rumahnya. Tetapi pun peleman kacompon statusnya tidak lagi fi sabilillah. Mangkana pernah nengai pondok tak terobu ambu nengai pondok karena kepengen terus menerus fi sabilillah. Mila dari Kak Dinto, ayo anak-anakku sekalian, utamanya yang MTS ini, jangan berhenti mondok. Anak-anakku yang SMK, lanjutkan studimu, jangan senang tinggal di rumah, kecuali ketika masyarakat memanggil pengabdianmu. Terus belajar, karena selama kalian keluar menuntut ilmu, keluar dari rumahmu, maka kalian tetap dicatat sebagai fisabilillah. Tataplah masa depan kalian dengan penuh optimis, wahai anak-anakku sekalian. Jadi jangan sampai wisuda ini membuat pandanganmu menjadi gelap segelap baju togamu. Ya, tataplah dengan penuh optimis. Kenapa? Karena kalian telah dinobatkan oleh Allah sebagai umat terbaik. Allah menobatkan kita semua umat Islam, umatnya baginda Nabi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, al-ayah. Kalian semua adalah umat terbaik karena kalian adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri dalam bait-bait qasidah burdahnya juga menegaskan kepada kita, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah memanggil Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ta'atihi, karena ketaatannya kepada Allah, dipanggil sebagai bi akramir rusli, sebagai umat termulia, sebagai rasul termulia, kunna akramal umami, maka kita pun sebagai umatnya Kanjeng Nabi ikut-ikutan katut norok buntek dadi umat semuljeh, margana rasul kita, nabi kita adalah nabi yang mulia. Tetapi jepon debune para ulama, bagaimana caranya kita mempertahankan sebagai umat terbaik? Nika tak sekadar kita ini jepon reng mangken nika taken for granted. Jadi tidak hanya diam saja sudah menjadi umat terbaik, punten. Kita tetap menjadi umat terbaik selagi kalian tetap menjaga kualitas ketakwaan kalian. Tetaplah
menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kapan dan dimanapun kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi saya selalu ngestawaki dek perintah-perintah Allah. Pribadi secek takon ngelakoni dek perkara-perkara selarang sareng Allah. Maka manabi kaula panjenengan, utamanya wahai anak-anakku sekalian, wisudawan wisudawati, menjaga ketakwaan ini, kalian akan tetap menjadi umat terbaik dan tak akan pernah terkalahkan oleh siapapun. Yang kedua, kalian tetap menjadi umat terbaik kalau kalian tetap menjaga komitmen untuk senantiasa berdakwah, semangat dakwah. Kapan dan dimanapun kalian adalah alumni Pondok Pesantren Misbahul Kamal. Di pundak kalian ada tanggung jawab amanah pesantren, sehingga kalian jadilah dai-daiyah di tengah lingkungan kalian. Menjadi dai tak harus pegang mic. Apapun profesi kalian, ajaklah kepada kebaikan, ajaklah kepada jalan Allah, ajaklah kepada jalannya baginda Nabi Muhammad, ajaklah kepada jalannya guru-guru kita, para masyayikh kita di pondok pesantren. Itulah sejatinya kalian menjadi seorang dai. Kemudian yang ketiga, kalian tetap menjadi umat terbaik kalau kalian tetap menjaga ikatan ukhuwah. Ikatan ukhuwah, baik ukhuwah basyariah sesama manusia, ukhuwah islamiyah sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah sesama bangsa, lebih sempit lagi ukhuwah ma'hadiyah, persaudaraan sesama alumni Pondok Pesantren Misbahul Kamal. Jangan putus persaudaraan kalian, saling dukung, saling bahu-membahu, kuatkan jaringan. Jadi kalian yang mungkin nanti akan menekuni profesi yang berbeda, meskipun peran kalian berbeda, maka ingat komitmen ukhuwah ini. Saling bantu, saling tolong, saling menolong, saling support, saling dukung. Jadi ketika ada teman kalian butuh bantuan, dibantu, maka insya Allah kalian akan tetap menjadi umat terbaik. Kemudian yang keempat, ketika kalian tetap menjaga potensi-potensi yang sudah dibekalkan oleh guru-guru kalian kepada kalian. Apa itu? Tadi disampaikan oleh Kiai Irfan. Yang pertama adalah potensi, kapasitas dan logika berpikir. Ini penting wahai anak sekalian. Kalian coba perhatikan ya, orang yang kompetitif di tengah masyarakat, orang yang saya menangan, orang yang saya otak ajalan, orang yang saya otak yang kui, nih kan, teka modal tak ada duan, tapi mana di otak pekun epoter, lah nih kan, insya Allah menangan. Kemudian yang kedua adalah potensi metodologis. Kalian saya sekolah dan tak sekolah tentu lain. Orang yang tak sekolah bisa mikir, tapi belum tentu cara berpikirnya sistematis. Tapi orang yang mau sekolah bisa mikir, pikirannya sistematis. Itu yang bisa kalian, yang bikin kalian menangan di tengah masyarakat itu. Itu yang disebut dengan bekal-bekal metodologis. Dan insya Allah guru-guru kalian sudah memberikan bekal itu. Jangan kau sia-siakan. Kemudian yang terakhir, perhatikan baik-baik. Potensi besar kalian saat ini adalah potensi umur, masih muda. Ini yang mungkin sudah tidak lagi dimiliki oleh guru-guru kalian. Potensi pemuda, umur masih muda, ini potensi yang luar biasa, jangan kalian sia-siakan. Seringkali pidatonya Bung Karno hanya menjadi slogan-slogan, hanya pemanis dalam pidato. Padahal memang itu kalau kalian perhatikan dan kalian gunakan, itu potensi luar biasa. Kata Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akar-akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Ini sesungguhnya bukan hanya pemanis pidato saja, karena memang pemuda memiliki potensi yang luar biasa. Setidak-tidaknya
Kalau usia seperti kalian, kalau punya keinginan, punya harapan, punya tugas, kalian telaware telu malam tak asaren, insya Allah kuat. Tapi mana di guru-guru saya berdiri ada kan itu. Lagi insya Allah tak asaren semalam ini kan masuk angin kan ini. Lah itu artinya potensi muda ini ayo jangan disia-siakan. Jangan sampai kalian sudah lewat masa muda, maka yang tinggal hanyalah penyesalan. Jadi sampai kapan masa muda itu bisa diharapkan? Perhatikan baik-baik. Sampai usia 30. Makanya saya secara pribadi dan pasti juga guru-guru kalian akan berharap sebelum usia 30 kalian sudah tampil membanggakan di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ingat-ingat itu sebelum usia 30. Kalau sudah lewat dari 30 kalian masih belum menemukan jati diri, biasanya repot ya Rabb ini. Beg pateng asik. Lah nih kan. Makanya anak-anakku sekalian, kalian yang belum usianya 30 ini kalau bisa sebelum 30 sudah menemukan bentuk. Makanya para bapak, para ibu setuju nek manawi putra kaula panjenengan kita umur 30 abu-abu torot itu sedang mencari bentuk, Pak. Alapone ka ambu, alapone ka ambu, alapone ka ambu cendihihirin itu sedang mencari jati diri. Tapi timpun umur 30 ki resarian lah nek ketua ki, Pak. Nek petagi tua ka kiai nek. Apa putra abdi nek di umur 30 maki musangin misalnya. Lah nek mengkhawatirkan. Oleh karenanya wahai anak-anakku sekalian, jangan sia-siakan usia kalian yang masih muda itu. Kemudian itu saya kira pesan saya kepada wisudawan wisudawati dan kepada para wali wisudawan wisudawati, bersyukurlah pada Allah karena panjenengan ampun paringin kekuatan paringin pitutur sareng Allah bisa nitepakin potra-potre kaula panjenengan nang pondok pesantren. Panjenengan tidak salah langkah. Setidak-tidaknya aku manabi tanyaakin sareng Allah, panjenengan ngagungin jawaban saya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kenapa para rabu pondok pesantren neka sampai makin tidak ada pengamat pendidikan manapun yang menilai negatif. Tidak ada yang mengkritik tentang praktek pendidikan di pondok pesantren. Bahkan makin semua lembaga-lembaga pendidikan modern mengidealisasi model-model pesantren. Makin neka neng perguruan tinggi semuanya bercita-cita punya pesantren. Nang YIN Jember mendirikan ma'had, di UIN Malang mendirikan ma'had, nang UIN Sunan Ampel mendirikan ma'had. Neka apa? Karena mereka meyakini dengan ma'had, dengan pondok pesantren, maka al-ilmu wa tuqa ini akan bisa berjalan beriringan. Ilmu dan ketakwaan ini akan berjalan beriringan. Ilmu saya bisa ngateraki nak foto kau panjenengan tetina karena saya pinter. Ketakwaan akan mengantarkan anak-anak kita menjadi orang yang benar. Ilmu tanpa ketakwaan bisa pinter tak bener. Nah, ketakwaan saja tanpa dibekali ilmu bisa bener geng pak pinter kan yang kira. Lah nek sedangkan idealisasi kita adalah belum masih andi anak pinter tor bener lah gak dinto. Lah dengan cara apa? Dengan pesantren. Ada sebuah kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Abdullah Nasuhul Wan. Beliau ini mengatakan pendidikan yang ideal itu setidak-tidaknya kalau di dalamnya ada 5 hal. Yang pertama adalah at-tarbiyatu bil qudwah. Mun beda pendidikan lebih contoh, beda saya nyontoin. Insya Allah ya bonjuk sobung kiai saya nyontoin juga sobung ternyata. Satu aja saya latin sarang potra-potra kau lepan jenengan pondok pesantren gak dinto kebagusan. Yang dilihat dari bunyai, yang dilihat dari ustad, dilihat dari kiai, satu juga kebagusan. Nika at-tarbiyatu bil qudwah. Ya pun Ibnu Abdullah Nasuhul Wan. Saya nomor telok pendidikan yang ideal itu ketika ada at-tarbiyah bil mau'izah. Mun beda pengajian, mau'izah. Mun pun tuk ni kata orang pengajian ternyata.
Mun panjenengan epok compok setelah mabodo pengajian kan biaya ngelarang Pak. Kan iki muncul kiai. Kan muncul kiai Irfan kan belum tentu bisa. Paling molotan. Lah Isra Mi'raj. Tapi putra-putrine panjenengan dito pun narik pun malam. Ngajiin sareng kiai. Ajarin sareng ustad. Niki luar biasa ternyata. At-tarbiyah bil mau'izah. Kemudian saya nomor 3 adalah at-tarbiyah bil mulahadhah. Pendidikan dengan pengawasan. Nah nika. Mana biye mondok nika pengawasannya 24 jam. Di lembaga-lembaga pendidikan lain tak mangki. Pengawasan 24 jam itu tak mangki ternyata. Perangkatnya lengkap, ada pengawas, ada keamanan, ada petugas nika, ada petugas nika. Du majer sawana apa panjenengan berita. Majer sapam sawas mahal. Kak dinto pondok pesantren putra-putri kaula panjenengan diawasi 24 jam. Bukan hanya diawasi secara zahir, insyaallah sadojo guru sadojo kiai Kak dinto secara batin Kak dinto iawasi ngawasin berita. Jogo pagerin kalaban hisit-hisit pagerin kalaban tua-tua nikah makle potra-potra kalau panjenengan sobung si keluar dari rel agama. Lah ini kesilaran nih pondok pesantren nih ternyata. Kemudian saya nomor 4 at-tarbiyah bil adah. Pendidikan dengan pembiasaan. Potra-potra kalau panjenengan nikah dinto biasa akin salat 5 waktu berjamaah. Biasa akin salat tahajud. Biasa akin salat duha. Sekadang-kadang compok ring sepana TV tak pati becing berita. Mangkana manabi bodo ring sepo tanya akin tak mondok potrana tandi biaya kini kejawaban saya kalero. Justru manabi mamondok potra insyaallah rezekine balancar. Apa? Karena tukang tua itu beda mondok. Tukang mondok rezeki beda nang mondok. Lain keteretan. Kalau kadang-kadang agak gunung mu'alaku kelopaan saat dua. Padahal rumus rezeki ini kepada dua. Lemalem minta kulaku ngoniin kan ini kedua masa. Lemalem minta kulaku ngoniin. Artinya minta apa? Aduh agak bangiran. Pas ngoniin kalaban kalakuan kau leban jenengan. Bagi tugas. Putrana panjenengan bagian minta. Panjenengan jompo bagian ngoniin kimun bakal kereman potrane sing ngoniin kan gitu. Ngoni kereman maksudnya. Lah nek ke para rabu sampai ke nomor jaga. Jadi ayo pembiasaan. Kemudian saya nomor 5 at-tarbiyatu bil 'uqubah. Pendidikan dengan sanksi-sanksi. Lah nika nang pondok dan gaule perlu nekanaki ke para ajunan cek norok orang luar agak desa makin nega teretan nega banyak guru cek takon senyang siang murid nega cek takon apa pola mereka sepo makin nega wak gawat itu bisa koni laborasi ke kapolsek lah nega berbeda kan jasa bungi tabung alhamdulillah ini pondok tak kira mana luar takut pak lah nega nah boleh mungkin ada komisi perlindungan anak lanega kirin saponi pon galero padahal nega antara reward and punishment ini harus berjalan beriringan dalam sebuah pendidikan nak kanak nega beri aturan-aturan mengikuti aturan yalem beri hadiah beri penghargaan beri peringkat beri ranking beri sertifikat mun atoro ke aturan mun tak atoro ke aturan tak etorot tapi beri sanksi itu baru akan berjalan dengan baik. Nah mungkin ini banyak tak segadinto banyak respon ini bangga mun yalem bangga potran mun di penghargaan mun tegur mun yokom tak terima lah nega itu pendidikan yang tidak baik. Nah mila dari Kak Dito para ajunan setuju ngiring pamantep ke pondok pesantren lah nega potra-potrina panjenengan pojok di taulian nega pilih pondok pesantren Kak Dima Abisaos lah nega
langkong-langkong para ajunan yang berdomisili di sini, maka kontak usah jauh Kak Dinto. Pondok pesantren terapi saya ingat tretan pondok pesantren ini kak akidahnya macam makin lah nih ke seporan lah nih kak toreh cek papak ke akidahnya nih kak dari para guru-guru kaula panjenengan akidah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Nah ini terakhir nih saya penting an-nahdiyah. Nih apa wala namangken banyak munkun ngakoh ahlu sunnah wal jamaah ini kebanyak yang tak pada. Nah ini kan tak pada sareng para guru-guru kaula panjenengan yakin. Jadi ayo lah nih kan pemantap ke pondok pesantren polana mangken nih keteretan sabawarana banyak orang sepo nih ka beni eman kapotrah kayak gini ser kapotrah nih kan itu nih kan antara eman beni ser nih kan ngondeng lambon nih keteretan lulus SD neka karena melihat anaknya takut tidak mendapatkan pendidikan sebagus, takut akidahnya tak terkawal, takut ibadahnya tak terkawal, takut akhlak dan kajian dari kelacer tulian neka baga pesantren eman deki mun rosak repot sama tepak eman neka reng sepo se eman gak botrah makanya banyak orang sepo beni eman gak botrah niser gak botrah lah nega kiwon nepak nega baru lulus SD nega kemarin tere pemunduk lah pak niser pak lah nega ki kurang kasih sayang kan nega lah niser nega pemunduk nega sehari dua hari nangis potrana nega atau karpak bibu nih Roma dan kok lo ngocak apa serojen di munduk niser lah nega ekoniin lah nega anak apa ekoniin niser kiai tak pernah niser lah nega tadi nega niser sareng eman nega tak sami ternyata lah nega tadi pada pun cukup dan kalau kepanjenengan juga nandak ke para guru yang berada di lingkup pondok pesantren Misbahul Kamal nega ngiring jaga keikhlasan panjenengan karena keikhlasan panjenengan nega sangat mempengaruhi kemanfaatan dan keberkahan dari putra putri didik panjenengan semuanya. Nah nega saporan tretan saporan nega jadi memang nasib guru-guru di madrasah Kak Dinto mulai dulu nega sampai sekarang secara materi nega jauh dibandingkan guru-guru di luar pondok pesantren. Tapi ingat nega hasil lah nega juga jauh sarang hasil didikan orang-orang pesantren dengan orang-orang di luar pesantren. Bahkan Pak Nabi panjenengan ngagali tore kok bodoh kiai sebat hebat gak bisa nega ngajar honor nega sobong teretan pon periksaan pon kaki Hasan genggung nega sepana apa honor ngajar sobong kiai neng sidogiri sepana apa honor sobong kiai honor sobong esto gak gitu. Makan dan gaula pernah mirang debu dari Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, mantan Rektor UIN Malang. Beliau ini pernah debu sini ke Pak Guru. Cepon debunya beliau napa bidana makelar sarang Pak Guru. Napa bidana makelar sarang guru. Mun makelar neka ukuran kepuasannya adalah uang. Kalau bertransaksi melakukan sesuatu dia akan senang mun oleh boteh. Mun oleh ontong, mun oleh ngiba obeng banyak seneng ketika makelaran. Tapi mana guru ukuran kepuasannya bukan materi, tapi ukuran kepuasannya kalau melihat murid-muridnya sukses. Ketika melihat murid-muridnya akhlaknya bagus, ketika melihat murid akidahnya lurus, ketika melihat murid ibadahnya khusyuk. Ya, tapi mun guru pesantren nih kak, engki tak mikir materi punten. Nah tapi panjenengan reng sepo ketika hijau seneng apa ini oh jadi ngaji udah benih ketika untuk Pak Guru harus menjaga keikhlasan panjenengan juga kau tuh mikir ane kada para wali santri karena tugas mendidik bukan tugas guru estona tugas mendidik adalah sepenuhnya tugas para orang tua tolongin sarang para guru nah neka tapi waktu sami-sami adukung panjenengan kepada berjalannya
lembaga pendidikan sebode kadinto benikun menuntut guru-gurunya harus ikhlas, panjenengan juga harus memberikan support, karena seekaputo sarang potra-potra gaula panjenengan bukan semata-mata keikhlasan guru, tapi banyak fasilitas-fasilitas yang perlu disiapkan di lembaga pendidikan ini, dan ini butuh campur tangan dari para orang tua. Para ragu sampai dan gaula muljakin karena sagak ditosi abdi Nabi Samator nyuwun saborah atas tujuh kecanggolangan juga mungkin terlalu lama karena pas saya pada pak sarang beten gaula terbuka kak dinto beda manfaat barokana akhiran wallahul muwaffiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.